Tuhan, biarlah kami terus menyadari ketika kami harus menjalani masa-masa yang tidak jelas dan tidak menentu di dalam kehidupan kami. Kami terus mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu ingin menuntun dan menyertai kami. Bahkan Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam segala keadaan apapun. Biarlah firman-Mu hari ini kembali juga boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh menjalani tahun yang ada di hadapan kami ini dengan satu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan tetap memakai kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman, bahkan juga setiap kami yang hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah kami mengerti dan mampukan kami melakukan firman, sehingga karya-Mu Tuhan boleh dikerjakan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya secara pribadi sekaligus mewakili Seminari Alkitab Asia Tenggara menyampaikan selamat tahun baru kepada saudara-saudara sekalian. Bersyukur Tuhan boleh memberkati para majelis, pelayan dan jemaat GKT 3 boleh melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah dan sekarang memasuki tahun 2023 yang juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Biarlah kekuatan Tuhan sendiri boleh dicurahkan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Tema yang diberikan kepada saya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mel adalah boleh ya kan kondisi lagi sulit. Mari kita membaca dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Menjelang Lebaran tahun 2019, saudara, seorang teknisi yang biasa memeriksa pesawat yang akan berangkat terkejut dengan satu hal yang didapatinya. Ini terjadi di Bandara Penang, Malaysia.
Ketika dia memeriksa pesawat yang akan berangkat itu, dia menemukan ada seorang pria sedang bersembunyi di bagian roda pesawat terbang. Nah saudara, setelah diselidiki rupanya pria yang berusia 39 tahun itu adalah orang Indonesia. Ia pengen pulang mudik ke Medan, tetapi dia tidak punya uang. Mungkin daripada berenang lewat laut dari Pineng ke Medan, saudara ya, maka dia pikir ada cara yang lebih gampang. Dia masuk ke bagian roda pesawat itu yang mungkin besar, saudara, sehingga orang bisa ada di dalamnya. Dan kemudian dia akan terbang ke Medan dengan lebih cepat, gitu ya, gratis lagi. Masalahnya, saudara, dia tidak pernah berpikir bahwa itu bisa membahayakan dirinya. Tidak saja bisa membahayakan dirinya, tetapi juga bisa membahayakan penumpang yang banyak di pesawat itu. Karena itu saudara, akhirnya pria ini harus berurusan dengan kepolisian Malaysia. Memang saudara, beberapa orang itu kadang tidak berpikir panjang di dalam bertindak dengan alasan karena mereka kepepet. Kesulitan atau tekanan itu saudara kadang bisa membuat orang merasa saya boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Ada orang yang korupsi di perusahaan atau mencuri barang orang lain, alasannya apa? Kepepet. Ada yang emosinya meledak-ledak di rumah. Kenapa? Karena alasan ada masalah di dalam pekerjaan. Maklumlah, sudah pusing katanya. Ada juga yang tidak peduli dengan sekitarnya. Cuek. Alasannya apa? Ngurusin masalah sendiri saja susah, kok mau ngurus masalah orang lain. Jangankan mikir pelayanan, mikir pekerjaan sendiri saja sudah rumit. Kesulitan hidup saudara tidak jarang itu ternyata direspons dengan perilaku yang negatif, yang tidak tepat, bahkan kadang dosa. Dan kemudian kita berkata, maklumkan kondisinya lagi sulit. Namun saudara, kehidupan anak-anak Tuhan itu ternyata tidak boleh demikian. Yakobus ini mengajarkan sebuah kebenaran kepada jemaat mula-mula. Ini adalah jemaat yang majemuk. Tidak saja majemuk di dalam golongan bangsa mereka, tetapi juga ada golongan orang kaya dan orang miskin yang juga keduanya itu lagi konflik bersama-sama. Belum lagi saudara, ditambah dengan berbagai tekanan yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Di mana mereka itu dikatakan tengah menghadapi berbagai pencobaan dan ujian terhadap iman mereka. Tekanan dari dalam dan tekanan dari luar itu ternyata menghimpit mereka, menekan mereka. Dan ketika itu terjadi saudara, yang direspons ternyata mereka merespon dengan sesuatu yang negatif. Jemaat itu memang berada di dalam kesulitan. Tetapi apakah selalu kesulitan itu harus direspons dengan sikap yang negatif? Tapi itulah manusia, saudara. Mungkin kita pernah mendengar bahwa karakter orang yang sesungguhnya itu akan kelihatan kalau dia mendapatkan tekanan. Di situ dia akan nampak orang ini kayak apa atau seperti apa. Di tengah-tengah jemaat yang ini, saudara, terjadi juga yang seperti itu. Keadaan yang sulit tidak membuat mereka saling mendukung, tetapi justru saling memunculkan konflik di tengah-tengah mereka. Lidah mereka tidak digunakan untuk menghibur dan menguatkan sementara sulit, tetapi justru mereka saling memaki, mereka saling memfitnah. Emosi mereka gampang tersulut, hati mereka ini dipenuhi dengan kebencian satu dengan yang lain. Bahkan saudara, mereka jadi orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain.
Ada jemaat-jemaat yang mengalami kesusahan, mereka mengabaikannya, membiarkannya. Keadaan itu saudara menjadi yang sulit itu menjadi semakin sulit karena direspons dengan hati yang negatif. Misalnya saudara, kita mungkin pernah bertemu dengan orang yang baik-baik saja, omongannya manis, lemah lembut, suka humor, enak diajak ngomong. Tapi satu saat saudara terkejut, tiba-tiba dia menjawab pertanyaan saudara dengan sinis. Tiba-tiba chat saudara dijawab dengan kasar. Saudara jadi jengkel, ya, saudara jadi terpancing ikut marah. Nah, setelah diselidiki kehidupannya, kenapa? Oh, dia sedang mengalami tekanan. Dia sedang menghadapi masalah di dalam pekerjaannya. Sekali lagi saudara, tekanan hidup yang dihadapi bisa membuat orang berespon secara aktif di dalam kemarahan atau bahkan di dalam kecuekan, bahkan melakukan tindakan-tindakan dosa. Kapan keluarga itu, suami istri itu seringkali terjadi konflik? Seringkali ketika ada masalah mungkin ekonomi, ya, akhirnya jadi gampang konflik. Saudara jadi diem-dieman, ya. Karena ngomong sedikit kemudian terjadi perang dunia ke-8 di rumah, ya. Atau mungkin kapan saudara merasa gampang tersulut emosinya? Bukan ketika kita menghadapi masalah yang harus diselesaikan, gak selesai-selesai, kemudian timbul masalah yang baru. Sampai anjing gak salah dilempar sandal, ya. Tong sampah yang tenang, damai, sejahtera di tempatnya ditendang juga gitu ya. Nah saudara, respon yang seperti itu tentu tidak tepat. Kenapa? Karena saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu tetap dituntut untuk hidup di dalam kebenaran. Tidak tepat kalau ada sikap yang seperti itu terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen. Tidak tepat jika orang Kristen itu bertindak dengan emosi, marah, mengeluarkan kata-kata kotor dan makian, cuek, tidak peduli dengan sekitarnya. Tidak tepat kalau orang Kristen itu saudara melakukan dosa dengan alasan kondisi yang sulit gitu. Mengapa saudara? Karena kita yang sudah ditebus oleh Kristus itu dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Saudara, yang ditebus oleh Kristus disuruh jadi hamba yang kemudian mengikuti perintah Kristus. Dan ketika saudara diminta untuk mengikuti perintah Kristus, saudara itu diharapkan kemudian akan muncul karakter yang seperti Kristus. Karena dengan itulah saudara, maka Kristus itu akan dimuliakan. Dan kekristenan saudara itu menjadi sesuatu yang bernilai di sana. Karena bukan hanya sekedar identitas, tetapi nyata di dalam kehidupan saudara. Namun saya tahu hal ini tidak mudah. Tidak mudah bagi saudara, tidak mudah juga bagi saya. Kenapa saudara? Karena daging kita ini loh ya, itu enggan melepas hal-hal yang negatif. Daging kita ini rasanya gak mau lepas dari kata-kata kasar. Kenapa? Karena kita merasa puas kalau sudah ngomong yang kasar. Dia ngomong kasar sama saya bisa lebih kasar Pak, gitu kan ya. Dan kita merasa puas dengan membalas hal itu. Kita membiarkan hati kita itu menyimpan kemarahan dan kebencian. Kita kadang nekat melakukan hal yang kita tahu salah. Daging kita cenderungnya seperti itu. Kita gak mau lepas dari keegoisan kita, ketidakpedulian kita. Nah, di tengah-tengah keadaan demikian, saudara, bagaimana kita itu bisa disembuhkan? Bagaimana kita bisa kembali menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberkati sekitarnya? Tema ini tentu diangkat karena memikirkan tahun 2023 itu tidak gampang Pak, katanya. Orang-orang mungkin saudara mungkin boleh melihat berapa ramalan-ramalan apa yang terjadi di dalam ekonomi, sosial, politik. Situasi tidak mudah. Tetapi di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu saudara, apakah kita akan mengizinkan
sesuatu yang negatif itu yang justru keluar dari diri kita, ataukah kita bisa punya cara yang lain? Yakobus itu memberikan nasihat. Kita harus hidup tetap di dalam kebenaran. Kita tidak boleh dicemari oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama, saudara, dikatakan di sana, terimalah firman. Yakobus katakan, terimalah firman. Di dalam ayat 21, saudara, di sana itu dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dikatakan buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Saudara, kalau saya memiliki sebuah botol yang berisi air kotor, bagaimana saya itu bisa membuat botol itu jadi berisi air bersih? Pasti, saudara, kita akan buang saja Pak air kotornya, isi dengan air yang bersih. Oke, itu cara yang pertama. Tetapi ada juga cara yang kedua, saudara. Kalau misalnya saya tidak bisa membuang air kotor itu, maka bagaimana supaya air yang kotor itu berganti dengan air yang bersih? Yang saya lakukan adalah saya akan menuangkan air bersih terus ke dalam botol yang berisi air kotor itu. Sampai akhirnya air kotor itu meluap keluar, sampai akhirnya air bersihlah yang akan mengisi di dalamnya. Gambaran ini, saudara, saya berikan gambaran di dalam konteks menerima firman itu, bagaikan mencurahkan air bersih ke dalam hati kita yang kotor ini. Firman itu akan menguduskan kita. Yesus itu pernah meminta kepada Bapa untuk murid-muridnya. Dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika firman itu diterima oleh seseorang, maka firman itu akan bekerja dengan kuasanya, saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman itu, saudara, punya manfaat. Ini manfaatnya. Dan ketika saudara mengkonsumsi firman itu, maka firman itu akan bekerja dengan sendirinya. Ketika saudara sakit, misalnya saudara sakit kepala, saudara minum obat sakit kepala. Dan ketika saudara minum obat sakit kepala, maka obat sakit kepala itu akan bekerja dengan sendirinya. Saudara tidak akan pernah berpikir waktu saudara minum obat sakit kepala, kemudian saudara mulai merasakan, aduh obatnya sudah mulai masuk tenggorokan saya. Terasa geli di perut saya. Oh, sekarang tampaknya obatnya sudah mulai diproses. Aduh, saya mulai rasakan ya. Enggak, saudara cuma minum saja. Dan kemudian saudara merasakan manfaatnya. Demikian juga firman itu, saudara. Firman itu punya manfaat. Apa yang harus saudara lakukan? Konsumsi firman itu. Konsumsi firman itu, dengarkan, baca, renungkan. Cuma persoalannya, saudara, mengapa yang orang-orang yang terima firman dan mendengar firman itu kok enggak berubah? Tiap minggu ke gereja, saat teduh, ya kalau enggak tiap hari setidaknya seminggu 2 kali lah. Kok enggak berubah? Yakobus itu menyatakan agar kita menerima firman dengan lemah lembut. Artinya apa, saudara? Dengan kerinduan untuk diajar. Kerinduan untuk siap dibentuk. Kerinduan untuk siap ditegur. Kerinduan untuk rela melepas hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Baru disitulah firman itu akan bekerja dengan efektif. Saudara datang hari Minggu ke gereja, saudara mau dengar firman,
Saudara jangan cuma sekedar saudara datang, tapi coba di rumah saudara sudah mulai doakan. Sabtu malam, Minggu pagi mau berangkat, mohon Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan ke saya? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Saya mau dengar, saya mau coba mengerti apa maksud rencana Tuhan. Saudara akan melihat bedanya ibadah yang saudara ikuti. Ketika saya mempersiapkan ini, saudara, saya membaca dari satu tafsiran. Dan seorang penafsir itu menceritakan ketika dia ada di sebuah seminar anak-anak muda. Waktu itu dia adalah sebagai pembimbing di dalam seminar itu. Dan ada seorang pembicara di dalam seminar ini. Ada seorang pemuda kemudian bertanya kepada pembicara itu, "Pak, apa yang Anda lakukan ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang Anda harapkan? Orang lain kemudian menyakiti Anda, dan Anda kemudian terluka dan Anda merasa marah." Pembicara itu saudara kemudian menjawab hanya dengan satu kalimat saja. Dia katakan, "Ambillah waktu untuk saat teduh," katanya. Penafsir ini saudara kemudian memberikan komentar. Awalnya jawaban dia itu membuat saya jengkel ya. Tampaknya jawaban itu terlalu sederhana, mengabaikan perjuangan yang diungkapkan di dalam pertanyaan itu. Namun waktu saya memikirkannya dengan baik, saya kemudian menarik kesimpulan. Betul, dia katakan kita membutuhkan firman Allah dan perlu dengan rendah hati menerimanya ke dalam pikiran dan hati kita. Karena itu benar-benar mampu menyelamatkan kita dari kekuatan yang merusak, dari keberdosaan yang ada di dalam diri kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari-hari ini, saudara, persoalan pandemi yang belum selesai, perekonomian yang masih belum jelas seperti apa, ataupun persoalan-persoalan yang mungkin sedang melanda kita. Ingat saudara, saudara diajak menyikapi semuanya itu bukan dengan hati yang panas, bukan dengan tindakan-tindakan yang menyakiti atau merugikan orang lain atau merusak diri saudara sendiri. Tetapi izinkanlah firman itu menguasai kita, saudara. Bacalah, dengarkanlah, renungkanlah. Maka saudara akan menghadapi segala kesulitan itu dengan tenang. Dan saudara akan menyatakan Kristus bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Yang kedua, Yakobus ini mengajarkan agar kita itu melakukan firman. Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan, pernah memberikan sebuah perumpamaan. Dia bercerita ada seorang bapak punya 2 anak. Terus dia panggil anak yang pertama, "Tolong bantu papa ya, pergi ke kebun anggur, kerja di sana." Si anak yang pertama itu kemudian segera menjawab, "Oke, siap." Tapi dia enggak pergi, saudara. Akhirnya si bapak itu kemudian panggil anak yang kedua. Dia berkata sekali lagi, "Tolong papa, pergi ke kebun anggur, kerja di sana." Tetapi anak kedua itu menjawab, "Enggak apa, males. Masih mau lakukan yang lain." Tetapi kemudian diceritakan anak yang kedua itu kemudian nyesel, saudara ya. Habis itu dia kemudian pikir-pikir, "Aduh kasihan juga ya papa saya. Udahlah, saya pergi ke kebun anggur, kerja di sana." Dan kemudian Yesus bertanya kepada orang banyak itu,
Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dan mereka menjawab, yang terakhir itu. Perumpamaan ini saudara menggambarkan bagaimana para imam, tua-tua bangsa Yahudi itu ngerti firman, hafal firman, tetapi mereka itu tidak merespons firman, melakukan firman itu dengan tepat. Mereka dengar tetapi tidak melakukan. Firman itu tidak boleh berhenti sampai diterima, tetapi juga dilakukan. Yakobus 1 ayat 22 itu menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hal ini saudara digambarkan seperti seorang yang bercermin, tetapi dikatakan ia mengabaikan apa yang ditunjukkan oleh cermin itu. Harusnya ketika seseorang itu bercermin, saudara, tujuannya kan ngepaskan ya, untuk melihat saya sudah oke atau belum. Apakah rambut saya sudah rapi atau belum. Kalau rambutnya nggak rapi, dia harusnya rapikan. Itulah tujuan bercermin. Kalau lipstiknya itu kebablasan, ya, maka dia harusnya hapus lipstik yang kebablasan itu untuk dipaskan lagi di bibirnya. Itulah tujuan bercermin. Tetapi seorang yang dikatakan hanya sebagai pendengar dan bukan pelaku firman, ia lihat cermin itu saudara, tapi dia gak percaya cermin itu. Kenapa? Enggak lah, bohong cermin ini ya, lipstik saya baik kok, ini kok malah gambarnya kayak gini gitu ya, enggak percaya. Atau mungkin dia tahu itu enggak benar, tetapi ia mengabaikan cermin itu. Inilah tindakan orang yang tidak melakukan firman. Gambarannya seperti ini, misalnya ada seorang yang membaca atau mendengarkan firman, terus apa yang dikatakannya saudara? Pak, kalau hal yang kayak gini, ini bisa dilakukan di surga. Ya, di dunia nggak mungkin ya, jujur malah hancur Pak ya katanya, nggak mungkin itu ya. Jadi direspon dengan penolakan. Atau seorang kemudian membaca atau mendengar firman, kemudian dia responnya apa saudara? Yang bisa sabar kayak gini ya Tuhan Yesus Pak, ya jangan dituntut ke saya ya. Atau seorang yang membaca atau mendengarkan firman kemudian dia merasakan saya sudah melakukan tugas sebagai orang Kristen. Kita saat teduh saudara, kemudian apa yang kita rasakan? Kita merasa aman sepanjang hari. Pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan lindungi. Sudah saat teduh ya kan ya. Enak loh saudara ya, 15 menit, 20 menit, terus saudara dapat garansi 1 hari katanya. Atau kita itu kadang merasa sebagai orang Kristen, kita datang hari Minggu ke gereja dan kita merasa kita cukup dengan itu. Kita tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan kemudian kita mencoba melakukannya. Atau seorang kemudian membaca atau mendengar firman hanya untuk pengetahuan, hanya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis. Gambaran-gambaran seperti ini saudara adalah golongan orang yang mendengar tanpa melakukan. Akhirnya apa saudara? Mereka kehilangan berkat yang sejati dari firman itu. Makanya saudara, hati mereka tetap diliputi dengan kekhawatiran di tengah permasalahan. Firman itu tidak menenangkan dia. Dia nggak cari, dia nggak berusaha melakukan. Makanya damai sejahtera itu tidak hadir di dalam hidup mereka. Makanya karakter mereka tidak berubah. Sekian tahun menjadi jemaat tetap diikat dengan kepahitan. Sekian tahun ke gereja saudara masih penuh dengan ikatan dosa dan ketidakpedulian. Bahkan ada juga yang tambah tahu banyak Alkitab, tambah sombong. Saudara belajarlah untuk melakukan firman. Susah enggak? Susah. Tetapi kalau saudara merasa susah, berdoalah saudara. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Tuhan, saya enggak bisa sabar. Tolonglah saya supaya saya sabar.
Tuhan, saya sulit melepaskan kata-kata kotor, tolonglah saya. Tuhan, saya kalau marah nggak bisa menguasai diri, tolonglah saya. Tuhan, hati saya ini kok keras, nggak tersentuh dengan kesusahan orang lain, tolonglah saya. Ya Tuhan, saya susah melepas dosa saya, tolonglah saya Tuhan. Oh saudara, mereka yang berupaya melakukan firman ini adalah orang-orang yang diberkati. Dan saudara akan merasakan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam melewati masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Respons yang negatif di tengah-tengah kesulitan tidak akan pernah menyelesaikan masalah saudara. Dan makalah akan membuat saudara terikat dengan berbagai hal-hal yang sulit yang lainnya. Tapi izinkan firman itu bekerja di dalam hidup saudara, membuat saudara tenang, dan menolong saudara melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Di tengah-tengah kesulitan ini saudara, anak-anak Tuhan itu perlu menerima dan melakukan firman. Dan itulah yang akan menolong mereka, menjauhkan mereka dari berbagai dosa. Menjauhkan mereka dari tindakan kecemaran dunia ini. Tuhan menginginkan itu saudara. Karena ketika saudara diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, saudara ini sudah direncanakan untuk jadi serupa Kristus. Oh, saya ingin katakan yang diarahkan jadi serupa Kristus itu bukan hanya para pendeta. Yang serupa Kristus itu bukan hanya para pelayan majelis jemaat. Tapi setiap orang percaya itu diajak saudara bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita akan bisa bertumbuh ke arah sana ketika saudara siap menerima firman dan melakukan firman. Dan Tuhan berkenan pada orang-orang yang seperti ini. Di dalam Matius 12 ayat 50 di sana dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Orang-orang seperti ini saudara yang Tuhan kehendaki untuk hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara, beberapa waktu yang lalu selesai pelayanan di salah satu kota, saya bertemu dengan seseorang. Di dalam obrolan kami, saya kemudian menanyakan bagaimana usahanya di masa pandemi kemarin. Dia berkata, hal yang mengejutkan saya saudara. Dia bilang 7 tempat usaha pabriknya dia terpaksa berhenti. Saya terkejut saudara. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana dia harus mengatasi itu. Tentu ini hal yang gak mudah bagi seorang pengusaha. Ketika usahanya itu harus berhenti. Karena sama sekali tidak bisa mengerjakan apa-apa. Saya kemudian menanggapi, wah berat sekali ya Pak ya. Apa ada rencana lain? Misalnya buka usaha lain. Atau pindah profesi atau apa. Kemudian Bapak itu menjawab dengan tenang. Sambil berkata, enggak Pak ya. Saya menunggu saja dulu katanya. Saya lihat Tuhan nanti mau atur seperti apa. Oh, saya tenang saudara dengan jawaban dia. Dia enggak gerusa-gerusu menyikapi kesulitan. Dia bersama istri mencoba mengandalkan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Dia tetap setia melayani di gereja dan pelayanan misi yang dipercayakan. Hari-hari memang bisa jadi tidak mudah. Tetapi tidak harus saudara menanggapinya dengan hati yang panas, tindakan yang salah. Karena keadaan yang sulit jangan membuat hidup kita jadi tambah kacau. Apa yang harus kita lakukan?
terimalah firman, lakukan firman. Maka kita akan dituntun untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Carilah firman, maka kita akan diberikan damai sejahtera, ketenangan, sekalipun keadaan boleh jadi tidak mudah. Tuhan menolong saudara dan saya melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Amin. Ya Tuhan, sekarang tolonglah kami. Biarlah hati kami terarah terus kepada Engkau. Peganglah tangan saudara-saudara kami melewati tahun 2023 yang masih penuh dengan ketidakpastian. Biarlah mereka boleh melihat Engkau yang akan terus menuntun. Biarlah mereka boleh melihat Engkau yang terus ingin menyatakan kehendak-Mu. Dan biarlah mereka juga boleh diajak untuk mencari Engkau, mencari firman-Mu, dan mencoba melakukan firman. Supaya di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, boleh menjadi terang, tetap boleh jadi berkat, baik bagi rekan-rekan mereka yang ada di sini, maupun juga bagi rekan-rekan mereka yang tidak percaya. Dan mereka boleh melihat Kristus di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.